Dalam situasi seperti ini, kira-kira siapa yang mau bertanggung jawab? Mau ndak Anies Baswedan itu bertanggung jawab? Atau orang-orang yang merekrut orang ini untuk menjadi tim daripada Anies Baswedan? Jelas-jelas bahwa ibu ini sudah betul-betul keterlaluan. Bisa dibayangkan sekelas Pak Jokowi, presiden kita, itu digoblok-goblokin oleh ibu ini. Artinya kita berani berkesimpulan bahwa ibu ini sudah sangat stres dengan tidak terpilihnya Anies Baswedan menjadi presiden dan ini di depan KPU loh. Saya tanya ke Pak KPU, 10 ditambah 4 berapa? 10 ditambah 4 berapa? Dia jawab 140 katanya. Goblok gak? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya EQ-nya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? EQ-nya lebih pinter anak saya, anak PK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Artinya apa? Orang-orang yang berdiri di belakang Anies Baswedan pasca kekalahan Anies Baswedan itu betul-betul sudah tidak waras lagi. Dan ini sangat berbahaya. Entah siapa anaknya ibu-ibu ini. Kasihan sekali dia. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 930 TV dari Buta Pandita Lobi Kabupaten Bulukumba. Jelas ya, video yang saya somatkan itu yang mana ada ibu-ibu, itu ibu-ibu sudah sangat viral loh. Pokoknya selama dalam proses pemilihan presiden ini, betul-betul ibu-ibu ini di kanal-kanal media sosial itu bertebaran video-videonya. Dan rata-rata videonya ya kelasnya seperti yang saya sematkan tadi itu. Marah-marah. Cenderung sudah seperti orang yang sudah stres betul ini. Jadi ibu ini memang stres ya. Luar biasa. Ini efek daripada terlalu fanatiknya mendukung Anies Baswedan. Yang kita sayangkan keluarganya. Ada enggak keluarganya yang nonton ini? Siapa tahu ada keluarganya ya. Kasihan ini ibu-ibu ini betul-betul secara tidak langsung sama saja kalau ibu-ibu ini tereksploitasi ya oleh dukungannya karena terlalu berlebihan mendukung orang tanpa dia sadari bahwa dirinya seolah-olah sudah seperti orang yang stres. Sehingga polarisasi di masyarakat dengan adanya orang-orang seperti ini yang mendukung Anies Baswedan itu semakin tajam. Karena kemudian orang-orang yang mendukung Pak Prabowo tentu tidak tinggal diam dan pasti akan menjadikan ibu-ibu ini, emak-emak ini, nenek-nenek ini sebagai bulan-bulanan untuk menjadi orang yang paling buruk di matanya dan pada akhirnya akan mendapatkan bulian dan boleh jadi akan termarginalkan nanti di lingkungannya di mana dia berada karena belum tentu juga di TPS-nya ibu ini memilih Anies Baswedan yang menang, boleh jadi karena kemenangannya Pak Prabowo di TPS-nya membuat dia semakin gila, semakin tidak karu-karuan cara berpikirnya. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami merah dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya ke Pak KPU, 10 ditambah 4 berapa? 10 ditambah 4 berapa? Dia jawab
Jokowi itu apa sih? Itu apa? Ya Allah, ya itu seperti boneka golek, ditata ke sini Jokowi ditata ke sini tapi sebenarnya Ejunya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? Ejunya lebih pinter anak saya, anak PK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 ya 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian. Tolol kalian. Ngaku profesor. Masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Jadi memang pada prinsipnya itu dukungan-dukungan yang berlebihan seperti ini otomatis itu akan terjadi gangguan hubungan sosial karena kemudian banyak orang pasti yang tidak rela capresnya dihina, yang tidak rela pemerintah dihina. Apalagi kita tahu bahwa Pak Jokowi itu tingkat kepercayaan masyarakat kepada beliau itu sangat tinggi. Lalu menganggap bahwa Pak Jokowi yang bermasalah, menganggap bahwa Pak Jokowi yang melakukan manipulatif, menganggap bahwa Pak Jokowi yang melakukan pemihakan, kecurangan sehingga terjadi kemenangan terhadap Prabowo. Nah, ini kan tuduhan-tuduhan seperti ini yang sangat tidak berdasar, yang hanya berdasarkan alibi. Dan tentu saja kalau hal ini terus-menerus terjadi, maka sekali lagi akan terjadi gangguan hubungan sosial di antara mereka karena itu tadi tidak mungkin pendukung daripada Pak Prabowo akan berdiam diri, pasti dia akan membalas apa yang dilakukan oleh ibu-ibu ini. Sehingga memang ke depan ini tentu yang diharapkan adalah bagaimana para tokoh-tokoh ini ikut memberikan masukan, memberikan pernyataan-pernyataan yang sifatnya dingin, yang sifatnya mendinginkan suasana, bukan malah mengompori dengan hak angket, bukan malah mengompori dengan tuduhan-tuduhan hoaks, dengan tuduhan-tuduhan kecurangan yang tidak berdasar sama sekali, hanya berdasarkan alibi. Saya kira begitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi ibu-ibu seperti ini ke depan. Dan jelas ini korban ini luar biasa ini korbannya Pak Anies ya. Dan Anies harus bertanggung jawab dan seluruh orang-orang yang berdiri di belakang Anies yang merekrut ibu-ibu ini karena sudah sangat kasihan ini, terutama keluarganya ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya saya punya orang tua seperti itu. Ini sangat luar biasa sahabat. Jadi kita kasihan miris ya melihat ibu-ibu seperti ini betul-betul tereksploitasi. Dan disinilah hebatnya doktrinnya ini mereka ini para beguntal-beguntal yang merusak tatanan kehidupan masyarakat kita. Kultur-kultur yang betul-betul sudah pakai dari dulu itu kemudian dilabrak. Sudah tidak ada lagi etika di sana. Sudah tidak ada lagi budaya si pakatau di sana yang membuat selama ini rakyat Indonesia dihargai di mata dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.